Wakil izin terkait dengan PTM kemarin kan merangkai sedikit kegiatan persiapan PTM, itu gimana sih nanti ke depannya? PTM insya Allah akan dilaksanakan mulai minggu depan ya, mulai hari Senin. Saya bersama kemarin Pak Kadis Pendidikan meninjau ke salah satu sekolah SMP Negeri 5. Jadi kita ambil sampel, kita lihat kesiapannya karena di situ kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk diinput ke data Dapodik. Nah, mana saja ada sekitar 100 sekian SMP yang siap katanya. Nah, oleh karena itu kita ambil sampel seperti apa sih siapnya. Nah, pas kita cek ternyata oh ya dia sesuai dengan poin-poin tersebut. Ya akhirnya kita putuskan untuk sebagian SMP di Tangsel siap untuk PTM, sebagiannya belum sampai menunggu kesiapan mereka, baik itu sekolah swasta ataupun negeri. Namun untuk SD dan PAUD saat ini belum dilaksanakan PTM karena kita masih Pak Wali pengennya uji coba dulu untuk SMP. Nanti yang SD dan PAUD mereka nanti ngelihat ke SMP. Kalau berjalan lancar, tidak ada masalah, maka dengan segera sekolah PAUD dan SD bisa dibuka. Kalau langkah untuk sejumlah sekolah yang belum mengisi data di Dapodik dan belum menyatakan belum siap itu bagaimana? Kita terus dorong dari Dinas Pendidikan. Kalau misalkan mereka ada requirement yang belum lengkap atau mereka kadang kan agak sulit masuk data Dapodik itu ada kesulitan misalkan. Ya kita terus dorong supaya mereka bisa melengkapi itu. By system itu Kang? Iya, by system langsung ke pusat. Rata-rata keluhan dari mereka sekolah-sekolah ini apa sih Kang? Sebetulnya tidak ada, cuman kan ada beberapa yang orang tuanya mengizinkan atau tidak terselenggaranya PTM. Ya yang kalau tidak boleh sama orang tuanya ya anaknya tetap sekolah di rumah, tapi harus tetap sekolah gitu. Dan juga kita sebenarnya udah bikin pengaturan yang sangat ketat gitu. Dibagi 2 grup dan lain sebagainya. Harinya juga kita tentukan gitu kan. Alurnya juga sampai di sekolahnya juga kan ada alur untuk berjalannya, mengantrinya dan lain sebagainya. Kami rasa sih kalau sekolah bisa konsisten untuk melakukan alur tersebut, saya rasa insya Allah PTM berjalan lancar dan tidak terjadi klaster di sekolah gitu, klaster pandemi. Dari Pemkot sendiri telah melayangkan surat perizinan ke orang tua nggak sih Kang, atau imbauan sosialisasi bakal adanya PTM? Jadi SK dulu, SK terhadap sekolah per hari kemarin sudah keluar dari Dinas Pendidikan surat keputusan lah ya dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah yang memanggil orang tua. Jadi gitu, bukan dari Dinas Pendidikan langsung ke orang tua, tapi masing-masing sekolah berkomunikasi sama orang tua gitu. Kang, mengingat sebentar lagi PTM digelar, ada pesan nggak kepada siswa atau orang tua siswa bagaimana nantinya menjaga protokol kesehatan gitu? Yang pertama saya ucapkan selamat buat teman adik-adik kita ya yang sudah bisa sekolah tatap muka, karena mereka sangat merindukan dan pengen banget sekolah tatap muka. Dan sebetulnya sekolah tatap muka ini kan juga banyak manfaatnya, apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat laboratorium, sifatnya kegiatan-kegiatan secara langsung ya. Nah itu kan mereka sangat butuh ya, tapi untuk orang tua dan juga siswa harus mawas diri. Kalau misalkan kerasa lagi sakit, anaknya demam, itu jangan dipaksakan untuk masuk ke sekolah. Konfirmasi segera ke pihak sekolah bahwa ada demam dan lain sebagainya. Jadi pihak sekolah bisa catat gitu anak ini, dan juga mungkin dari kita advice mereka untuk cek ke puskesmas atau ke rumah sakit atau dokter gitu. Nanti suratnya keluar bahwa mereka tidak terpapar COVID atau terpapar COVID. Jadi sekolah juga punya kewajiban untuk mendata nih anaknya tuh statusnya gimana, status anak. Apakah dia sakit, sakitnya seperti apa, apakah dia kena COVID atau tidak, sekolah harus tahu. Ya, jadi mudah-mudahan semua yang sudah dirancang oleh Dinas Pendidikan bisa berjalan dengan baik, itu aja. Bab 1 itu sudah selesai. Berarti kita bahasannya adalah sosiologi, ya. Jangan lupa subscribe ya.